Ciao, kita mau bicara tentang Keuskupan Labuan Bajo dan uskup barunya, uskup pertamanya, Uskup Maximus Regius. Nanti kalau ada informasi yang rasanya kurang lengkap atau belum tepat bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, bagi para penonton yang mana tahu ramah akrab dengan wilayah ini, entah berasal dari sana atau keluarganya banyak di sana, selamat untuk kalian atas terbentuknya keuskupan baru ini. Pemekaran dari Keuskupan Ruteng yang wilayahnya luas dan memiliki jumlah umat terbanyak di Indonesia. Itu dikatakan. Meskipun dia merupakan pemekaran, tetapi jumlah umat Katolik yang tinggal di sana yang terbanyak. Memang mendesak barangkali berarti pendirian keuskupan ini untuk pelayanan umat. Maka diharapkan dengan pendirian keuskupan baru ini umat semakin terlibat, semakin berkembang, bertumbuh, menghidupi imannya. Keuskupan Labuan Bajo menjadi keuskupan sufragan di bawah Provinsi Gerejawi Ende. Kita tahu ya, berdasarkan geografisnya dan boleh dikatakan administratif dan hierarkis, keuskupan metropolit, keuskupan agung, itu membawahi beberapa keuskupan sekitarnya. Itulah yang disebut dengan keuskupan sufragan. Maka keuskupan Labuan Bajo ini di bawah keuskupan Agung Ende. Keuskupan Denpasar, juga ada keuskupan Larantuka, Maumere, dan Ruteng. Uskup pertamanya siapa? Uskup Monsignor Maximus Regius Projo. Sebelumnya menjabat sebagai rektor Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Itu berdasarkan informasi yang saya dapat ini. Oke, wilayah mana saja yang termasuk keuskupan ini? Wilayah Kabupaten Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur. Oke, siapa Monsinyur kita ini? Dibuat berdasarkan data ini lahir 23 September 1973 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dihabiskan menjadi imam 11 Februari 2001. 23 tahun yang lalu ya. 23 tahun setengah. Karyanya sebagai rektor Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Dan terlibat juga dalam aktivitas-aktivitas sosial. Menarik juga bahwa tidak hanya berkutat di bidang ilmu teologi, tetapi juga di ilmu humaniora lainnya terkait hidup sosial, hidup bermasyarakat. Sekolah di Ledalero untuk filsafat dan teologinya, lalu di Universitas Indonesia juga untuk bidang sosiologi, dan dibuat di sini The International Institute of Social Studies di Tilburg di Belanda. Nah, biasanya ini setelah penunjukan akan ada persiapan beberapa bulan sampai akhirnya ada penahbisan uskup. Motonya ut omnes unum sint. Kita sudah pernah bahas ini. Supaya kiranya semua menjadi satu. Sebuah harapan, sebuah keinginan, kerinduan supaya semua menjadi satu. Semoga dengan pendirian keuskupan ini, terbentuk keuskupan baru, tetapi bukan dimaksudkan untuk membangun blok-blok, tentu tidak, tetapi untuk membangun kesatuan di antara umat. Semakin dilibatkan umat dalam hidup menggereja, dan umat sendiri pun semakin menghidupi imannya. Ada kecenderungan bila demikian banyak umat, orang bisa dengan gampang bersembunyi di balik punggung orang lain. Gitu ya. Kalau ada satu gereja, umatnya hanya 10 orang, saya sendiri sudah mengalami di satu stasi kecil misalnya, saya bisa tahu siapa yang tidak datang ke gereja pada hari itu. Karena hanya 10 orang. Tapi kalau satu gereja begitu ramai, kita tidak tahu siapa yang jarang datang. Atau kita bahkan tak tahu itu Katolik atau tidak. Gitu ya. Nah, tetapi di satu komunitas yang lebih katakanlah spesifik lagi, dibagi, lebih kecil lagi, kita tahu
Oh, si Anu tidak datang hari ini. Kemarin dia datang, hari ini tidak. Kemana dia? Kita tanya kan. Itu satu. Yang kedua, dengan ada keuskupan baru, ada paroki baru, ada paroki baru dalam arti masuk dalam organisasi atau apa namanya, di kelompok keuskupan baru ini dengan seksi-seksi, dengan divisi-divisi tertentu, pelayanan-pelayanan tertentu, orang diharapkan semakin terlibat. Gitu ya, semakin banyak ruang pekerjaan, pelayanan maksudnya, yang tersedia bagi orang untuk diisi. Semakin terlibat, semakin diajak orang untuk berpartisipasi aktif dalam gereja itu. Misalnya satu gereja itu dari 2 lingkungan dibagi menjadi 5 lingkungan, maka di gereja itu, di stasi itu sudah ada 5 ketua lingkungan, 5 bendahara, 5 sekretaris. Tadinya hanya 2 bendahara, 2 sekretaris, 2 ketua. Nah, kalau ada satu kegiatan, katakanlah hanya pengurus inti yang datang, sudah 15-20 orang yang hadir. Nah, ini soal pastoralnya ya, aspek pastoral dari pendirian keuskupan baru, lalu ada divisi-divisi nanti, kelompok-kelompok kategorial yang bisa diisi oleh umat. Sehingga semakin banyak orang yang terlibat. Semoga. Oke, sekali lagi selamat kepada umat, selamat kepada Monsinyur yang terpilih. Dan menjadi satulah semua umat. Ut omnes unum sint. Ciao.